Ya, kita membahas ya mengenai isu dari terkini ya dari accounting dan juga auditing ya menurut Godfrey, Hudson, Holmes dan Tarka ya. Nah, pada isunya dia di sini mengacu pada isu dari Standard Exchange Commission ya, otoritas pasar modalnya Amerika di tahun 2008 ya, di mana ada 500 company ya, di mana menyajikan laporan keuangan tahun 2009 gitu ya, di mana penyajian laporan keuangan pada tahun 2009 itu menunjukkan adanya interaksi gitu ya antara item-item individual data dan item-item individual data yang sifatnya 500 company tadi dan datanya jutaan gitu ya, diekstraksi gitu ya. Diekstraksi melalui software ya, melalui software yang dalam hal ini membentuk paket bahasa gitu ya, atau juga platform yang namanya XBRL ya, atau Extensible Business Reporting Language. Nah, ini isu yang muncul ya pada pasar modal Amerika di tahun 2008 dan ini adalah emerging isu ya. Dan dari XBRL tersebut gitu ya menunjukkan bahwasanya XBRL itu akan menghilangkan peran dari manajer gitu ya, peran dari manajer terkait dengan keputusan secara agregat terkait dengan penilaian kinerja, terutama dan hal-hal lain yang lebih besar darinya gitu ya. Nah, jadi di sini itu isu-isu 2009 muncul gitu ya. Dan isu lain selain dari XBRL adalah ya Starbucks ya tahun 2002 gitu ya. Nah, isu dari SBRL dalam hal ini juga muncul lain yaitu Sarbanes-Oxley Act, yaitu apa ya, Paul Sarbanes dan juga Oxley Act gitu ya, seorang senator Amerika gitu ya, di mana pada tahun 2002 itu ya, terjadi kolaps beberapa perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan-perusahaan besar tadi gitu ya sudah diaudit ya, dan diaudit oleh beberapa apa ya, firma accounting yang besar gitu ya. Dan dalam hal inilah titik awal dari lahirnya beberapa regulasi. Nah, regulasinya terkait dengan um, berkaitan dengan mengkritisi peranan dari auditor independen dan juga para para apa ya, para corporate governance yang ada ya. Dan undang-undang pasar modal itu, Sarbanes-Oxley Act ini menempatkan ya atau juga menggantikan peranan dari PCAOB ya. Jadi panitia inspeksi PCAOB, serta Sarbok itu memberikan hasil adanya pembatasan atas jasa non audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, inilah evolusi lahirnya KJA misalnya gitu ya. Dan dipisahkannya jasa-jasa non audit oleh KAP ya, oleh KAP, dan 2002 itu ya sebagai titik awal ya dari adanya batasan dan juga pemisahan ya, restriction and provision non audit service. Nah, ini isu-isunya gitu ya, isu yang penting. Selain itu, isu-isu yang lain ya berkaitan dengan nilai apa ya, pada saat itu ada selama global financial crisis gitu ya. Nah, di sini masalah penilaian aset fair value ya. Isu juga yang muncul pada saat itu yang disebut dengan emerging issue tadi gitu ya. Serta dari adanya SEC investigation merekomendasikan dan menawarkan pentingnya konsep nilai wajar ya. Jadi fair value muncul juga di uh, hasil dari SEC investigation tahun 2008 yang merupakan awal dari lahirnya IFRS juga gitu ya. Nah, ini isu-isu yang penting itu. Dan ada beberapa hal reaksi ya atas munculnya standar itu gitu ya. Nah, IASB itu sendiri juga IASB itu sendiri juga ini mengubah aturan ya terkait dengan nilai pasar ya, terkait dengan nilai pasar dan mengklasifikasikan kembali gitu ya beberapa unsur-unsur yang dianggap yang dihilangkan pada laporan keuangan. Selain itu juga FASB tahun 2009 memberikan
pengantar ya terkait dengan aturan yang diikuti oleh bank di mana keinginan untuk memiliki pertimbangan sendiri terkait penentuan nilai wajar atas aset ya dibanding dengan nilai pasar. Nah, ini reaksi dari para perancang standar. Isu-isu yang penting juga ya, emerging isu pada saat itu ya. Nah, selain itu juga kalau isu sekarang nanti ya sustainability misalnya ya. Nah, begitu juga peranan dari auditor secara global ya dan juga peranannya terhadap financial crisis ya atau GFC gitu ya, di mana global financial crisis tersebut diperlukan beberapa tindakan ya kepada auditor yaitu peranan auditor tersebut gitu ya, kemudian juga profesinya, kemudian juga apa ya berkaitan dengan auditor di bank ya. Nah, artinya tahun 2002 dan 2026 ini ya terjadi konvergensi agreement ya, persetujuan yang disepakati bersama ya. SEC tahun 2008 menyusun roadmap yang namanya roadmap IFRS ya uh, untuk perusahaan Amerika sampai dengan tahun 2014 dan pasar dan dalam hal ini disebabkan karena peningkatan global ya atau juga investasi baru dan juga beberapa hal-hal lainnya yang dalam hal ini apa ya yang mengacu pada 7 poin yang dicetuskan di tahun 2011 tadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga kondisinya ya sekarang ya masih tetap lesu gitu ya. Nah ini. Jadi isunya pada saat itu adalah isu konvergensi standar Amerika gitu ya kepada IFRS. Nah, disinilah isu yang penting pada saat itu. Dan International Auditing Standard juga gitu ya. Ini diratifikasi dan juga standar IFRS yang diacu gitu ya memberikan konfirmasi terkait dengan benar dan juga kewajarannya ya. Dan isu yang tak penting lain, yang tak kalah penting lainnya itu adalah sustainability accounting and reporting assurance. Nah, jadi SEC juga menyatakan gitu ya, atau juga sustainability accounting itu nantinya diambil alih gitu ya oleh yang namanya General Reporting Initiative gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan itu harus menerbitkan juga yang namanya sustainability reporting. Dan sustainability accounting di sini adalah subset dari social accounting. Dan sustainability accounting di sini ya mengacu kepada keinginan ya, keinginan untuk generasi di masa yang akan datang agar agar mereka mendapatkan keadilan, terutama perlindungan keadilan atas lingkungan ya, di proteksi lingkungan di masa yang akan datang dan juga keadilan atas orang dan juga generasi. Dan jadi dengan kata lain, generasi di masa yang akan datang itu akan sama ya, uh, dapat menikmati oksigen dengan oksigen yang apa ya, yang dalam hal ini tidak tercemar ya, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi lain, hingga perusahaan ini harus menerbitkan kebijakan mereka ya terhadap sustainability report ini, sustainability accounting ini. Dan selanjutnya, bahwasanya sustainability reporting ini dikembangkan oleh GRI tadi ya tahun 2006 dan lahirlah accounting untuk itu namanya accounting carbon emission dan sustainability reporting ini meningkatkan peranan uh, dibanding dengan hanya sekedar audit atas laporan keuangan gitu ya, di mana perusahaan ya dengan banyak keuntungannya dalam hal ini meningkatkan kredibilitas pelaporan mereka ya sebagai jaminan gitu ya atau sebagai kalau dari sudut pandang teori gitu ya, sudut pandang implementasi dari stakeholder teori dan juga legitimasi teori yang merupakan bagian dari political economy teori. Ya, dengan kata lain di sini sejauh mana kepatuhannya terhadap otoritas gitu. Dan tren-tren isu dari sustainability di sini mengacu kepada
banyak perusahaan ya yang skala yang saat ini sekarang menyampaikan yang namanya sustainability report. Dan ya, dan other non-financial accounting lainnya yaitu akuntansi air gitu ya, water accounting yang menerapkan pendekatan accrual ya, konsep accrual terkait dengan sumber daya air. Selain itu juga uh, konten lainnya yang merupakan non-financial lainnya yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca ya, atau greenhouse gas emission accounting. Jadi kedua pendekatan ini yaitu water accounting maupun juga greenhouse gas accounting gitu ya. Ini menyediakan data ya terkait dengan sumber daya yang langka ya dibanding beberapa apa ya terkait dengan sistem implementasinya pada sistem akuntansi mereka. Jadi inilah isu-isu yang namanya emerging issue dalam beberapa dekade terakhir ini ya. Beberapa dekade ini yang merupakan major issue yang berpengaruh terhadap akuntansi dan juga praktik auditing ya, dan juga perkembangan standar global, standar akuntansi global dan standar audit global ya. Dan beberapa pengembangannya dikembangkanlah yang namanya sustainability reporting dan juga water accounting dan juga greenhouse gas emission accounting sebagai pengembangan baru, ya. Jadi terminologinya di sini kita mengacu pada tema-tema XBRL ya, Sarbanes-Oxley Act, Fair Value Accounting ya, atau juga auditor uh, apa ya, auditor dan juga apa tadi Global Financial Crisis ya, Convergency Project. Nah, ini tema-temanya yang apa ya, terkait dengan isu accounting teori terkini ya, itu saya kira. Baik, mungkin ada tanggapannya, dipersilakan. Ya, jangan lupa di absen ya, Bapak Ibu. Nah, itu materi kita pada hari ini ya. Baik, saya kira kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita dan ini saya rekam dan nanti linknya saya share ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh.